Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saiful Ashari. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Universitas 19 November Kolangka. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi sosiologi yang berjudul Sejarah Perkembangan Sosiologi dan para perintis teori sosiologi. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih lengkap, saya akan spoiler sedikit. Tahukah kamu kenapa sosiologi itu sangat penting? Karena seiring meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga banyaknya perubahan yang terjadi pada perkembangan sosial di masyarakat. Sebelum itu, sejarah perkembangan sosiologi dimulai pada abad ke-19 sebagai respon terhadap perkembangan sosial yang begitu besar akibat revolusi industri dan revolusi Prancis. Jadi saat itu banyak fenomena-fenomena sosial, mulai dari sosial, politik, dan ekonomi. Para perintis teori sosiologi yang lebih utamanya ada 3, ada Auguste Comte, ada Karl Marx, dan yang terakhir Max Weber. Stay tune terus ya. Let's go. Auguste Comte lahir pada tanggal 19 Januari 1798 hingga meninggal 5 September 1857 di Montpellier, Prancis. Ia adalah seorang filsuf, sosiolog, matematikawan, penulis, dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Sebab beliaulah yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi dalam bukunya yang berjudul Positif Filosofi pada tahun 1838. Ia juga yang pertama kali memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan masyarakat sebagai objek kajiannya. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis. Ia mengembangkan teori yang dikenal sebagai positivisme, yang menekankan bahwa pengetahuan yang tepat hanya dapat diperoleh melalui pengamatan yang akurat dan verifikasi empiris. Yang melatar belakangi pendapat Auguste Comte, yang pertama, aliran reaksioner dari para ahli teokratis, terutama pada de Maistre dan Louis de Bonald. Yang kedua, lahirnya aliran yang dikembangkan oleh para pemikir sosialistik, terutama yang dikembangkan oleh sahabatnya Saint-Simon. Comte bermaksud memberi peringatan kepada para ilmuwan tersebut akan perkembangan penting yang terjadi pada perjalanan ilmu ketika pemikiran manusia beralih dari fase teologis menuju fase metafisis, dan yang terakhir, fase positifis, atau yang biasa dikenal dengan hukum 3 tahap. Baik, kita akan bahas. Yang pertama ada tahap teologis. Tahap ini manusia menjelaskan fenomena alam dan kehidupan melalui keyakinan pada kekuatan supranatural atau dewa-dewa. Tahap teologis dapat dibagi lagi menjadi 3. Fetisisme atau keyakinan bahwa benda mati memiliki roh atau kekuatan goib. Yang kedua ada politeisme, kepercayaan pada banyak dewa. Yang ketiga ada monoteisme, kepercayaan pada satu Tuhan sebagai pengendali alam semesta. Lanjut, yang kedua ada tahap metafisik. Pada tahap ini, manusia mulai berpikir secara lebih abstrak dan mencoba menjelaskan fenomena melalui konsep-konsep metafisik seperti hukum alam atau esensi. Keyakinan pada kekuatan supernatural mulai berkurang, tetapi fenomena belum dijelaskan secara ilmiah. Pemikiran metafisik ini masih berupa spekulasi tanpa bukti empiris. Yang ketiga, tahap positif atau scientific. Pada tahap ini, manusia mulai mencari penjelasan berdasarkan pengamatan, percobaan, dan metode ilmiah. Fenomena alam dan sosial dijelaskan melalui hukum-hukum yang dapat diuji dan dibuktikan secara empiris tanpa melibatkan kekuatan goib atau konsep abstrak. Pemikiran positif ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman rasional tentang dunia. Jadi, teori ini menjadi dasar bagi positivisme, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa pengetahuan yang benar adalah yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Comte percaya bahwa masyarakat akan terus berkembang menuju tahap positif ini, di mana ilmu pengetahuan dan rasionalitas menjadi landasan utama pemikiran. Selanjutnya ada Karl Marx, lahir pada tanggal 5 Mei 1818, sampai meninggal tanggal 14 Maret 1883 di Trier, Tenggara, Jerman. Ia adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik, dan penulis. Karl Marx terkenal dengan karyanya yang berjudul Manifesto Komunis dan Das Kapital. Karl Marx
berfokus pada dinamika kelas sosial, konflik kekuasaan, dan perubahan sosial yang digerakkan oleh ketidaksetaraan ekonomi. Teori Marxian memberikan penjelasan tentang bagaimana struktur ekonomi memengaruhi masyarakat dan mengarah pada perubahan sosial. Berikut adalah konsep utama dalam sosiologi Karl Marx. Yang pertama, materialisme historis. Marx percaya bahwa perubahan sosial terjadi terutama karena faktor ekonomi, bukan karena ide atau keyakinan. Materialisme historis melihat perkembangan sejarah sebagai hasil dari perjuangan kelas antara mereka yang memiliki alat produksi atau bourgeois dan mereka yang hanya memiliki tenaga kerja atau proletar. Yang kedua, kelas sosial dan konflik kelas. Marx membagi masyarakat kapitalis menjadi dua kelas utama. Pertama, bourgeois, kelas penguasa yang memiliki alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal. Yang kedua ada proletar, kelas pekerja yang tidak memiliki alat produksi dan harus menjual tenaga kerja mereka kepada bourgeois untuk bertahan hidup. Hubungan antara kedua kelas ini didasarkan pada eksploitasi, di mana bourgeois mendapatkan keuntungan dari kerja proletar. Konflik antara dua kelas ini dianggap sebagai motor penggerak perubahan sosial. Ketiga, ada aliensi atau alienasi. Berpendapat bahwa pekerja dalam masyarakat kapitalis mengalami keterasingan atau alienasi. Alienasi terjadi karena pekerja tidak memiliki kendali atas proses produksi hasil kerja mereka dan mereka diperlukan hanya sebagai alat untuk memproduksi komoditas. Jenis-jenis alienasi menurut Marx meliputi alienasi dari produk kerja, dari proses kerja, dari sesama pekerja, dan potensi kemanusiaan. 4. Kesadaran kelas dan revolusi. Marx percaya bahwa dengan berkembangnya kapitalisme, proletar akan menjadi sadar akan penindasan dan eksploitasi yang mereka alami. Kesadaran kelas. Ketika kesadaran kelas ini meningkat, Marx meramalkan bahwa proletar akan bersatu untuk menumbangkan sistem kapitalis melalui revolusi dan mendirikan masyarakat tanpa kelas, atau biasa kita kenal komunisme. 5. Kapitalisme dan krisis ekonomi. Menurut Marx, kapitalisme secara inheren mengalami krisis berulang karena sistem ini bergantung pada keuntungan dan akumulasi modal. Krisis ini disebabkan oleh overproduksi, ketimpangan pendapatan, dan ketidakmampuan pasar menyerap hasil produksi yang berlebihan. Krisis kapitalisme akan terus berulang hingga akhirnya menyebabkan keruntuhan sistem. Akhir, masyarakat tanpa kelas, komunisme. Marx berpendapat bahwa tujuan akhir dari sejarah adalah tercapainya masyarakat tanpa kelas di mana tidak ada lagi eksploitasi dan semua alat produksi dimiliki secara bersama. Dalam masyarakat komunis, setiap orang akan bekerja sesuai kemampuannya dan menerima sesuai kebutuhannya, tanpa adanya hierarki kelas yang menindas. Teori-teori Karl Marx ini telah memengaruhi banyak pemikiran sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Meski beberapa aspek kapitalisme telah berubah sejak masa Marx, ide-idenya tetap relevan dalam menganalisis ketimpangan, kekuasaan, dan perubahan dalam masyarakat modern. Teori terakhir dalam video ini ada dari Max Weber, lahir pada 21 April 1864 hingga 14 Juni 1920 di Erfurt, Provinsi Saksoni, Kerajaan Prussia, kini Jerman. Ia adalah seorang sosiolog, ekonom, dan filsuf politik. Dari karyanya yang terkenal, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme dan Ekonomi dan Society, Teori Maximilian. Max Weber, seorang sosiolog Jerman, mengembangkan teori yang penting tentang masyarakat, birokrasi, dan agama yang mempengaruhi berbagai disiplin ilmu sosial. Beberapa konsep utama dalam teori Max Weber meliputi 1. Rasionalitas dan birokrasi. Weber percaya bahwa masyarakat modern ditandai oleh proses rasionalisasi, yaitu peningkatan penggunaan logika dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk dari rasionalitas ini adalah birokrasi. Bagi Weber, birokrasi adalah struktur organisasi yang efisien dengan hierarki yang jelas, aturan yang ketat, serta pembagian tugas yang spesifik. Birokrasi memiliki kelebihan dalam efisiensi, tetapi ia juga melihatnya bisa menghilangkan kreativitas dan kebebasan individu. Kedua, etika Protestan dan spirit kapitalisme. Dalam karyanya yang terkenal The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber menjelaskan hubungan antara etika kerja Protestan, terutama Calvinisme, dan munculnya kapitalisme di Barat. Ia berpendapat bahwa ajaran-ajaran agama Protestan mendorong kerja keras, penghematan, dan investasi kembali keuntungan sebagai suatu kewajiban moral yang mendukung perkembangan kapitalisme modern.
3. Tipe-tipe kekuasaan. Weber mengidentifikasi 3 tipe otoritas atau kekuasaan dalam masyarakat. 1. Otoritas tradisional berdasarkan adat atau kebiasaan yang diwariskan seperti kerajaan. Yang kedua, otoritas karismatik. Jadi, berdasarkan daya tarik pribadi atau karisma seorang pemimpin seperti para nabi atau pemimpin revolusi. 3. Otoritas rasional legal, berdasarkan hukum dan aturan formal yang rasional seperti dalam sistem pemerintahan modern. 4. Verstehen, pemahaman subjektif. Weber memperkenalkan konsep Verstehen yang berarti pemahaman dalam bahasa Jerman. Menurutnya untuk memahami tindakan sosial, sosiolog harus memahami dari sudut pandang orang yang melakukannya. Ini berarti sosiolog harus memahami motivasi, nilai, dan keyakinan yang mendasari tindakan individu. Kelima, tindakan sosial. Weber membedakan 4 tipe tindakan sosial berdasarkan alasan atau motivasinya. Yang pertama, tindakan rasional instrumental berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, tindakan rasional nilai berdasarkan keyakinan nilai atau moral. Tindakan afektif berdasarkan emosi atau perasaan. Terakhir, tindakan tradisional berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Teori Max Weber memberikan kontribusi besar dalam memahami dinamika masyarakat modern, birokrasi, dan kapitalisme. Gagasannya membantu menjelaskan bagaimana rasionalitas dan aturan memainkan peran penting dalam organisasi modern, dan juga bagaimana agama dan nilai-nilai sosial mempengaruhi perkembangan ekonomi. Sekianlah materi sejarah perkembangan sosiologi dan para perintis teorinya. Sebenarnya, dalam sosiologi ini banyak tentunya teori-teori dan perintis-perintis yang terkenal dan luas. Hanya dalam video ini saya hanya mengambil 3. Oleh karena itu, sampai ketemu di part selanjutnya. Stay tune terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe.